Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah istilah dalam bahasa Arab, yakni al-mudud, al-mad. Apa Bapak Ibu? Al-mudud, al-mad ya. Mad itu apa artinya Bapak Ibu? Ada yang tahu arti daripada mad? Panjang. Panjang ya. Kalau mudud apa artinya? Kalau mudud jamak. Jamak ya, jamak dari mad ya. Jamak dari mad itu berarti panjang. Enggak, berarti ada beberapa hal yang panjang mudud ya, mudud itu. Nah, terkait mudud ini tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Terkait mudud ini ada yang disebut dengan mad wajib muttasil ya, sama-sama semuanya. Mad wajib muttasil, sama-sama 1 2 3. Mad wajib muttasil ya. Ya, mad wajib muttasil itu apa artinya? Mad yang nyambung, yang itu dalam satu ya. Coba kita pakai ilmu sorof kita. Muttasil itu dari ittasola, sama-sama ikuti saya semuanya. Ittasola yattasilu. Ya, ittasola itu berarti terhubung. Berarti ini wazannya apa? Wazannya berarti ini, ada yang tahu? Ada yang tahu ittasola ini? Ifta'ala. Jadi asalnya ini ifta'ala. Ya, karena memang karena ini digabung, jadi asalnya kan ini taknya itu 2, maka fa dan ta ya. Nah, jadi itu ilmu sorof ittasola. Maka disebut muttasil berarti ada yang tersambung. Apa yang tersambung? Berarti dalam satu kata tersambung panjang itu. Ikuti saya semuanya. Sawaun. Sama-sama. 1 2 3. Berarti kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu oh muttasil. Beda dengan munfasil. Munfasil itu apa asal katanya? Infasola. Sama-sama. Infasola. Ya, infasola itu berarti munfasil. Infasola. Ya, infasola itu berarti terputus atau tidak apa namanya terpisah. Ya, terpisah. Itu kalau infasola. Apa contohnya kalau ada mad yang itu terputus? Illa anfusahum, sama-sama. Ya, itu disebut dengan mad apa namanya Bapak Ibu? Mad jaiz. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa Arab, belajar apa namanya, belajar tajwid itu ada hubungannya. Semakin bisa kita paham bahasa Arab, maka itu semakin memudahkan kita memahami tajwid. Ya, contoh di situ yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tinggal kita memaknai apa arti wajib. Wajib ini artinya mad wajib muttasil, berarti kita harus wajib itu harus panjang. Sekarang kita kaji dari ilmu qiraat. Dari ilmu bahasa Arab sudah, tajwid sudah. Untuk qiraat kita di Indonesia, Imam Asim itu tajwidnya mad muttasil ini 4 atau 5 harokat. Ini ijazah yang kita terima dari riwayat Hafiz, 4 atau 5 harokat.
Jadi sawaun boleh 4, boleh 5. Kalau riwayat Syu'bah hanya 4, sawaun. Tapi kalau kita yang normal, kita belajar tajwid Indonesia, sawaun 4. Kalau dalam mad jaiz itu ada Imam Ibnu Katsir membaca 2. Nanti bulan suci Ramadan kita baca 2. Illa anfusahum. Itu mad kalau kita pakai tajwid Ibnu Katsir. Kalau tajwid yang normal di Indonesia, riwayat Hafiz itu memang 4 atau 5, Bu. Ya, sama statusnya. Maka kapan kita baca panjang, kapan kita baca pendek sesuai dengan kiroatnya. Nah, mana yang lebih kita utamakan? Tentu kita mengutamakan kiroat daripada tajwid. Kalau ada perbedaan pendapat, kita mengutamakan kiroat karena kiroat itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Kalau tajwid itu hanya kepada kitab tajwid. Seperti Hidayatus Sibyan, Tuhfatul Atfal, itu kitab-kitab tajwid. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ini disebut dengan mad arid lis sukun. Sama-sama semuanya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun ini tentu dia ada pensukunan akhir. Ya, ya. La yu'minun. Sama-sama. 1, 2, 3. La yu'minun. 1, 2, 3. Mulai. La yu'minun. Nah, jadi nunnya itu disukunkan, maka disebut mad arid. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, cuma nanti belajar makharijul huruf, sifatul huruf. Nun itu tentu sifat bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Yu'minun, ada sisa huruf sedikit. Ya, tidak boleh mendadak yu'minun, tidak boleh. Yu'minun, tidak boleh juga. Jadi berhenti mendadak tidak boleh, didengungkan juga tidak boleh. Maka pertengahan, maka disebut tawassut sifat huruf nun. Yu'minun. Apa wazannya dari ilmu sharaf? Yuf'ailun. Sama-sama. Yuf'ailun. Yu'minun. Ya, yu'minun itu wazannya yuf'ailun. Lalu kita jelaskan sampai akhir dulu, ada 14. Yang keempat mad layyin. Sama-sama Bapak Ibu. Mad layyin. Ya, layyana yulayyinu layyinun. Sama-sama. Layyana yulayyinu layyinun. Atau ada yang menyebutnya madlin. Jadi itu hanya nama ya. Kalau nama itu memang bebas ya. Ulama mau memberikan nama apapun nggak masalah, sesuai nama yang diberikan. Tapi cara bacanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak ada ngasih nama, Bapak Ibu. Ini yang ngasih nama ini para ulama, karena ulama ini pewaris para nabi. Rasulullah tuh hanya ngajarkan. Misalkan ketika Rasulullah ngajar Abdullah bin Mas'ud, sawaun harus dibaca 4 atau 5 rakaat. Rasulullah nggak ada ngasih nama, mutasil nggak ada. Nah, nanti ketika Rasulullah SAW wafat, nanti ada sahabat yang baca kurang panjang, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud misalkan. Nah, maka lahirlah ulama-ulama setelah Abdullah bin Mas'ud. Oh, ini gimana caranya supaya orang nggak salah baca? Dikasih nama. Muncullah nama-nama yang banyak ini. Nah, itulah hasil kerja keras para ulama untuk menjaga Al-Quran supaya dibaca benar. Nah, ceritanya seperti itu. Lanjut, mad iwad. Ya, mad iwad ini misalkan semuanya ikuti dari rumah ya. Meskipun mic-nya saya matikan dulu supaya semuanya menyimak suara saya semuanya. Pada kalimat dobha, sama-sama 1, 2, 3. Dobha. Nah, itu 2 harokat. Itu mad iwad. Dalam An-Naba banyak ya. An-Naziat ya, wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta. Nah, itu disebut mad iwad. Ada mad silah qasirah. Ikuti saya semuanya. Mad silah qasirah itu kalau kita ada huruf
ha panjang, tetapi setelahnya itu bukan huruf alif. Mim mislihi wad'u, sama-sama 1 2 3. Ya, karena ini tidak ada alif di sini. Mim mislihi wad'u. Disebut tawil kalau panjang. Falahu ajruhu, sama-sama. Ya, jadi kalau ada ha, setelah itu ada alif, beda kalimat, maka itu tawilah, panjang. Kalau qasirah, pendek, karena tidak ada alif di sini. Amanna billah, sama-sama. Amanna billah, 1 2 3. Nah, ini disebut dengan mad badal. Jadi pada kalimat amanna itu 2 harokat. Karena asalnya itu amanna. Cuman orang Arab nggak mau bingung menjadi amanna, digabung ya, diganti. Badal itu mengganti ya, kan ada badal haji. Jadi amanna diganti amanna. Nah, itu kalau kita paham bahasa Arab kita lebih mudah paham. Nah, makanya nanti hari Ahad kita belajar alfiyah ya, kita belajar alfiyah supaya belajar nahwu. Mat tamkin, makkana yumakkinu tamkin, sama-sama 1 2 3. Makkana ya, makkana yumakkinu tamkin, sama dengan nawwana yunawwinu tanwin, itu nun ya, tanwin tamkin ya. Wa idza huyyitum, sama-sama. Wa idza huyyitum, sama-sama. Wa idza huyyitum bitahiyatin. Ya, wa huyyitum bitahiyatin, ini ada ya berharokat bertanda sukun. Sebelumnya ada ya berharokat kasrah. Nah. Mad faraq, sama-sama 1 2 3. Mad faraq. Mad faraq. Qul adzakaraini, sama-sama. Qul adzakaraini. Ya, Pak Ali coba mendengar suara saya, Pak Ali. Pak Ali masuk Zoom yang satu lagi. Nah, ini baru buka, Ustaz. Ya, boleh. Ana masuk di visual, Ustaz. Boleh. Qul adzakaraini. Nah, itu kalau kita, nah boleh sambil menyimak saja nggak apa-apa, kan ini ada rekamannya. Ya, Ana. Lanjut untuk nomor 11 itu mad lazim kilmi mukhaffaf, sama-sama. Mad lazim kilmi mukhaffaf, sama-sama 1 2 3. Lazim ilmi mukaffaf. Ya, ini istilah-istilah ya, istilah-istilah bahasa Arab. Mad lazim kilmi mukhaffaf, tentu disebut itu ada lazim. Lazim itu ya hampir sama. Lazim itu ya lazim, harus. Hampir sama ya, lazim. Lazim, dilazimkan. Kilmi dari kata kalimat. Mukhaffaf itu ringan. Ya, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Musaqqal itu saqqala yusaqqilu, tebal, sakil. Kalau muhaffaf itu ringan. Ya. Al-ana wa qad kuntum bih, sama-sama 1 2 3. Nah, itu ada pelajaran bagus itu tentang ikhfa ya. Nun sukun bertemu ta ya. Kuntum, sama-sama. Kuntum 1 2 3. Ya, ini ikhfa yang paling dekat. Ya, nun sukun bertemu ta. Kuntum. Ya. Jadi yang harus kita fokuskan pada al ya, jadi dipanjangkan al 6 al ana, begitupun waladdol. Coba kita yang Al-Fatihah ayat 7 waladdallin, sama-sama.
Jadi kalau waladhdallin itu tentu sama 6 harokat. Cuman kalau dari segi qiraat memang beda-beda. Ada yang digas. Jadi ketika huruf dhad digas. Dol. Itu namanya digas ya, ditekan. Dol. Tapi kalau dari jalur Yaman, Syekh Faisal misalkan itu tidak digas. Waladhdallin. Masuknya lembut. Ya, masuknya lembut. Kedua-duanya boleh. Mau digas boleh. Mau di apa lagi? Di pelan-pelan juga boleh. Ya, waladhdallin. Yang penting dibaca 6 harokat. Mad lazim. Itu mad lazim musaqqal kalimi. Nama-nama ini ada yang terbalik-baliknya. Ada yang lazim mukhaffaf kalimi. Beda. Kilmi dulu sama aja. Selanjutnya nomor 13. Mad lazim harfi mukhaffaf. Sama-sama. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Ya. Mukhaffaf. Ya. Mukhaffaf. Harfi mukhaffaf. Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf. Apa bedanya dengan nomor 11? Hanya pada kilmi sama harfi. Ya, makanya kita penting bahasa Arab nih. Kilmi itu dari kata kalimat. Harfi dari kata huruf. Kenapa disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf? Karena hanya huruf yang dipanjangkan. Ya, contoh misalkan huruf-huruf di awal surat itu ya. Huruf di awal surat itu kan banyak sekali itu. Misalkan Toha, ya Toha itu misalkan contoh kasusnya Toha itu dibaca 2 harokat Toha. Ya, Toha itu kenapa dibaca 2 harokat? Karena memang itu termasuk mad apa namanya? Mad lazim harfi mukhaffaf. Apa saja hurufnya dihafal ya ini. Saya berikan rumusnya sesuai dengan kitab itu ya. Kalau Bapak Ibu buka kitabnya, itu ada hayyun tahuro. Hayyun tahuro. Ya, hayyun tahuro ini ha, ya, to, ha, ro. Ini pendek semuanya. Hayyun tahuro. Ya, ikuti saya semuanya. Hayyun tahuro. Sama-sama. 1, 2, 3. Hayyun tahura. Ya, jadi kalau ada 5 huruf ini ha, ya, to, ha, maka itu dibaca 2. Panjangnya 2. Maka disebut ringan. Yang musaqqal ini tentu bukan 2 tapi 6. Dikumpulkan oleh para ulama. Naquso asalukum. Sama-sama. Naquso asalukum. Nafuso asalukum. Kalau Sin, ain, sin, kaf, lam. Ya, naquso asalukum. Nafuso asalukum tahuro hayyun. Secara bahasa dulu, kalau hayyun tahuru apa? Hidup dan suci ya. Hayyun apa artinya? Hidup ya. Hayyun tahuro ya, supaya memudahkan para ulama kita memakai ilmu otak kanan ini. Ini gunanya untuk supaya kita tidak lupa ini. Maka disingkat oleh para ulama untuk menghafalkan jumlah huruf yang banyak itu. Kan banyak ini. Hayyun tahuro 5 huruf. Kalau secara bahasa artinya hidup suci. Kalau ini nakuso, kurang, asalukum, madu kalian berkurang ya, karena diminum terus madunya di rumah kan habis madunya, kurang, nakuso asalukum. Tapi kita tidak bahas makna sekarang, kita lihat huruf-hurufnya. Ada nun, ada qaf, ada sod,
Ada berapa tuh? Udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ada 8 huruf. Kalau di dalam Al-Quran di pembukaan kalimat ada 8 huruf, maka itu dibaca 8 huruf ini 6. Contoh alif lam mim ya. Kita lihat alif itu tidak termasuk ya, tidak termasuk dari nakus asalukum karena dia tidak boleh kita baca alif, tidak boleh. Tidak baca alif, tidak boleh. Karena dia bukan masuk di sini nakus asalukum. Tahayun tohuro nggak ada, nakuso asalukum nggak ada, maka cukup alif gitu aja ya. Alif, alif lam. Nah ini ada lam di sini, lam itu masuk di sini asalukum. Lam, pertemuan mim sama mim 2 harokat. Lam mim sama-sama 1 2 3 dibaca alif lam mim 1 2 3. Dibuka mic-nya. Alif lam mim. Terlalu cepat itu Bu. Pertemuan dengan lam sama mim itu 2 harokat. Jangan terburu-buru. Ulangi sama-sama. Panjang. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Jadi maka kita harus tahu. Baik, kita coba praktek ya. Kita coba praktek. Ya, ikuti saya semuanya, dengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba saya mau mendengarkan bacaan dari siapa nih? Pak Saifullah atau Bu Yuliana boleh? Siapa yang mau baca sebut nama? Ya, silakan. Ya, Pak Saifullah, coba kita analisa ya dari hukum tajwidnya, dari bahasanya, dari qiraatnya, dari tafsirnya bila perlu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون Qafnya kurang tebal. Wa yuqi. Qi-nya kurang tebal. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, barakallahu fikum. Nah, coba semuanya perhatikan di situ. Ada hukum-hukum yang sudah kita pelajari barusan ya. Alif lam mim. Alif lam mim ini tentu lam itu dibaca 6, mim dibaca 6. Lam mim. Nah, ketika ketemu huruf dal, maka 2 harokat saja. Ini mad asli. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, di sini ada mad arid lis sukun. Ya, ada mad arid lis sukun ini semuanya nih. Di sini ada mad jaiz. Ada mad wajib. Ya. Masing-masing membaca ya. Saya ingin Bapak Ibu ada pengalaman membaca. Tentu semuanya sudah ada dapat grup, sudah dapat nomor WA saya. Direkam nggak Bapak? Jadi supaya ada pengalaman karena kita persiapan mau tadarus ini. Persiapan tadarus nanti bulan suci Ramadan dan juga hari Sabtu kita mulai tadarus.
yang baru mulai, yang sudah lama saya rasa sudah lama, sudah hampir khatam juga yang sudah lama. Baik, kita sudahi dulu untuk teorinya. Silakan. Yang ibu-ibu belum satu orang membaca. Saya ingin menyimak ibu-ibu juga. Siapa yang membaca silakan. Ustaz. Boleh, silakan Ibu. Nah, Ustaz. Boleh. Perwakilan satu orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kurang Ibu. Lam. Lam itu lam. Dengungnya itu 2. Iya. Dalikal kitabu la raiba fi. La-nya panjang. La raiba fi. La-nya panjang. Dalikal kitabu raiba. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, nanti diperlancar lagi ya. Semakin banyak baca nanti lancar sendiri insya Allah. Diperbanyak ngajinya. Terus Ibu lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Munya panjang. Munas. Wa yuqimunas. Wa yuqimuna. Wa yuqimu. Qinya panjang. Wa yuqimuna. Qinya panjang. Wa mimma razaqna. Ya, selesaikan bacanya. Nanya pendek. Tanya pendek. Min qablik. Wabil akhirati. Rohnya pendek. Wabil akhirati. Selesaikan dulu, saya jelaskan nanti. Wa ulaika humul muflihun. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah dalam mengaji itu semuanya dapat pahala. Nah, jadi inilah keistimewaan Al-Quran. Walaupun salah, itu dapat pahala. Salah ngaji dapat pahala, itulah istimewa Quran. Yang dapat dosa itu kalau salah nggak mau belajar, nah itu yang dosa. Jadi Ibu Yuliana, Pak Saifullah, semuanya yang menyimak suara saya, ketika Bapak Ibu nanti ngaji tadarus, jangan takut dosa. Karena kita kalau ngaji takut dosa nanti nggak akan ngaji-ngaji. Seperti kita naik sepeda itu memang sesekali jatuh nggak apa-apa. Beda dengan orang yang nggak mau naik sepeda, nggak akan pernah bisa naik sepeda. Nah, kita ibaratkan seperti naik sepeda, semakin banyak naik sepeda, dilatih terus, jangan takut salah. Nanti sendiri akan lancar sendirinya, tahu mana belokan, tahu mana rem, tahu mana ya. Jadi saran saya semuanya ikut tadarus supaya semuanya naik sepedanya tiap hari. Jangan naik sepeda sekali setahun, apalagi untuk pemula nanti sering jatuh nanti. Nah, itu kalau kita analogikan. Maka supaya ada pengalaman semuanya membaca ke saya 0887 04444 022222. Saya tidak minta yang benar 100%. Saya ingin Bapak Ibu coba naik sepeda pagi ini. Sepeda Al-Quran maksudnya. Semuanya membaca supaya ada pengalaman. Pertama dapat pahala dari Allah kalau lancar, nanti dikumpulkan bersama para kiromil baroroh dengan para rasul, para anbiya. Nanti kalau kalau ya tata itu pahalanya 2. Jadi kalau ada yang terbata-bata, jangan khawatir, tetap dapat pahala. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan, kita akan tadarus mulai dari juz 1. Maka niatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu bacaannya, masing-masing praktek sekarang. Kita tutup sementara teorinya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Baik. Ya, jangan bosan-bosan belajar. Belajar itu bukan untuk sempurna, tapi belajar itu bentuk kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya harus pahala, bukan tujuannya supaya jadi orang pinter. Nah, itu lebih bagus kita menjadi orang soleh ya. Jadi niatnya bukan jadi orang pinter tapi jadi orang soleh, jadi orang-orang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afwan, sampai jumpa di jadwal selanjutnya. Baik. Terima kasih.